Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Saya dari kelas 1A ingin mereview sebuah buku yang berjudul Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek. Di sini saya akan menjelaskan profil buku yang dimana penulisnya ialah Profesor Dr. Andes Onong Ujana Effendi MA, tahun terbit 2007. Penerbitnya PT Remaja Rusda Karya dan jumlah halaman 178. Buku ini mempunyai 10 bab. Yang bab pertama, komunikasi sebagai ilmu, bab kedua, strategi komunikasi, bab ketiga, komunikasi dan retorika, bab keempat, komunikasi dan publistik, bab kelima, komunikasi pembangunan, bab keenam, komunikasi dan pendidikan, bab ketujuh, komunikasi dan organisasi, bab kedelapan, komunikasi dan hubungan masyarakat, bab ke-9, komunikasi dan jurnalistik, dan bab ke-10, komunikasi dan perang urat syaraf. Menjelaskan isi dari bab 1, yaitu komunikasi sebagai ilmu. Dalam Undang-Undang Pokok Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 1961 dicantumkan pengelompokan ilmu pengetahuan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Ilmu agama atau kerohanian, 2. Ilmu kebudayaan, yang ketiga ilmu sosial, dan keempat ilmu ekstra atau teknik. Ini juga menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Secara istilah, komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication yang berasal dari kata Latin communicatio dan yang bersumber dari kata komunis yang maknanya berarti sama. Menurut istilah tersebut, paradigma Laswell mengemukakan komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media dan menimbulkan efek tertentu. Bab 2 ini menjelaskan tentang fungsi strategi komunikasi. Tujuan sentral dalam strategi komunikasi. Strategi komunikasi yang merupakan paduan perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya harus dilakukan secara praktis. Relasi dalam komponen strategi komunikasi. Komunikasi merupakan komponen yang rumit. Dalam rangka menyusun strategi komunikasi, diperlukan pemikiran dengan memperhitungkan faktor-faktor pendukung. Kita melancarkan komunikasi, kita harus mempelajari atau mengenali siapa-siapa yang kita ajak untuk berkomunikasi atau sasaran komunikasi kita. Dengan itu, kita akan mengetahui kerangka referensi dari pesan komunikasi yang disampaikan kepada komunikan. Bab ini menjelaskan tentang retorika dalam cikal bakal komunikasi. Retorika itu adalah ilmu berbicara. Sebagai cikal bakal komunikasi, retorika mempunyai sejarah yang panjang. Retorika sudah ada sejak manusia ada. Retorika sebagai seni untuk mewujudkan apa yang telah kita lakukan untuk mencapai kedamaian. Retorika sebagai seni dipelajari dimulai pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kita bisa melihat betapa pentingnya retorika dalam berdemokrasi. Pada bab ini menjelaskan sifat umum dari ilmu sangat jelas di publistik. Dari publistik sebagai ilmu juga bersifat akumulatif adalah jelas, karena publistik benar-benar ada dalam ilmu sosial. Objek dari ilmu publistik adalah manusia, tetapi bukan melainkan sebagai individu, melainkan manusia sebagai masyarakat. Pada bab ini menjelaskan tentang komunikasi penunjang pembangunan adalah komunikasi yang dirancang secara khusus untuk mendukung program pembangunan tertentu. Si pembangunan menunjukkan kesemestaan yang lebih luas pada komunikasi penunjang pembangunan.
Pada bab ini menjelaskan tentang pendidikan. Terlibat dua orang, yakni pengajar sebagai komunikator dan pelajar atau siswa sebagai komunikan. Pendidikan adalah memperdalam ilmu sebanyak-banyaknya sehingga dia bisa menguasainya. Dan juga pendidikan itu sangat penting bagi seluruh manusia. Bab ini menjelaskan tentang organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang banyak yang saling bergantung. Ketergantungan ini memerlukan koordinasi. Organisasi juga mengambil keputusan dari banyak suara sehingga menghasilkan keputusan yang adil. Bab ini menjelaskan tentang komunikasi dan hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat yang biasa disapa atau disingkat jadi humas yang diterjemahkan dari public relation. Bahkan objek dan metode studi ilmu komunikasi yang menjadi hubungan masyarakat. Dari pengertian yang lain, kata publik dari istilah public relation bukanlah masyarakat dalam pengertian society, yakni keseluruhan manusia yang menghuni suatu wilayah. Ini menjelaskan tentang komunikasi dan jurnalistik. Jurnalistik ini lebih mengarah kepada pers. Pers ini merupakan media informasi atau komunikator yang menyampaikan informasi melalui media sosial dan media elektronik. Dan informasi bisa juga dilihat dari media kertas seperti surat kabar, majalah, dan koran. Tujuannya lebih banyak mendapatkan informasi dan ilmu melalui media kertas, majalah, surat kabar, dan koran. Terakhir ini menjelaskan tentang komunikasi dan perang urat syaraf. Perang urat syaraf dalam istilah gagasan lama, bagaimana cara memenangkan sebuah peperangan. Karena metode perang urat syaraf adalah metode komunikasi dan menjadi objek komunikasi, maka strategi perang urat syaraf adalah strategi komunikasi.